Indonesia menjadi rebutan negara G7 dan BRICS. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani, menjelaskan persaingan antara negara barat di G7 dan Cina di tengah kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi hari ini telah berada di Jerman karena diundang untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT kelompok negara industri maju yang tergabung dalam forum G7. G7 itu selama ini berusaha jangan sampai kalah dengan Cina, kata dia saat dihubungi. G7 merupakan kelompok negara-negara maju yang beranggotakan Jerman, Prancis, Kanada, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Uni Eropa juga masuk ke dalamnya. Pertama, Evi menjelaskan kalau KTT G7 dilakukan sebelum dimulainya KTT G20. Sehingga Jokowi pun diundang ke G7 karena tahun ini Indonesia jadi tuan rumah G20. Maka diharapkan, kata Evi, agenda yang diperjuangkan Indonesia di G20 bisa disetujui oleh G7 dalam kunjungan Jokowi ini. Sebab G7 sebagai pendiri G20 dan negara-negara dengan perekonomian paling kuat ini mempunyai suara mayoritas di G20 dibandingkan negara lain. Jadi kehadiran Presiden Jokowi di KTT G7 bagus untuk mengamankan agenda G20, jelas dia. Di sisi lain dalam konteks geopolitik, Evi menyebut sedang terjadi persaingan yang ketat antara G7 dan Cina saat ini. Selama ini, negara-negara G7 mendominasi ekonomi dan politik dunia pasca Perang Dunia Kedua sampai hari ini. Tapi kemudian muncul Cina dan beberapa negara lain yang tumbuh lebih kuat dibandingkan negara G7. Evi pun mengingatkan kalau beberapa hari yang lalu, negara-negara berkembang besar yang tergabung di dalam BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, juga baru saja menggelar pertemuan. Jokowi pun turut diundang dan ikut memberikan sejumlah usulan sebagai negara mitra di pertemuan BRICS tersebut. BRICS sendiri merupakan emerging economy yang juga dianggap mengancam eksistensi G7. Jadi dunia ini sedang berubah, kata Evi. Ekonomi dunia tak lagi bisa dikuasai G7 dan dinilai Evi melahirkan dilema di negara anggotanya. Bahkan BRICS berencana akan memperluas cakupan keanggotaan mereka menjadi BRICS Plus atau G8 versi BRICS yang terdiri dari 8 negara berkembang maju dengan PDB terbesar di dunia, yakni Cina, India, Rusia, Brazil, Indonesia, Turki, Iran, dan Meksiko. G7 sudah mengakomodasi pengembangan dunia tersebut dengan membentuk G20, tetapi tetap berusaha mendominasi di tengah Cina yang terus menguat. Analoginya, orang kaya yang sekarang mereka nggak bisa mendominasi lagi karena tetangga mereka juga lebih kaya lagi. Kan menakutkan, ujar Evi. Bahkan di internal G7 sendiri ada juga negara seperti Jerman yang disebut Evi bermain dua kaki. Lantaran Jerman tetap menjalin hubungan baik dengan Cina dan saling jadi mitra perdagangan terbesar. Sehingga kata Evi menjadi masuk akal ketika Jerman berusaha menyelamatkan ekonomi mereka karena ternyata berhubungan ekonomi dengan Cina dinilai lebih menguntungkan. Di Eropa, Jerman termasuk sering dimarahi oleh negara-negara Uni Eropa, kata Evi. Maka jika negara barat di G7 pada akhirnya tetap memusuhi Cina, kata Evi, negara seperti Indonesia lah yang diuntungkan. Sebab Cina bisa menjadi lebih perhatian dan membuka pasarnya untuk Indonesia, juga negara ASEAN lainnya tentu. Jadi to some extent, kita diuntungkan dari persaingan ini karena Cina jadi dekat dengan kita. Bahkan tak hanya Cina, negara G7 pun juga dinilai bisa dekat dengan Indonesia karena negara ini dilihat sama sekali tidak terlibat dalam persaingan negara-negara besar manapun. Jadi yang penting kita berusaha bertindak sesuai posisi kita aja. Itulah kelebihan Indonesia, ujar Evi. Lebih lanjut, Jokowi tidak sendirian datang ke KTT G7 mewakili Indonesia. Jerman yang menjadi ketua G7 tahun ini juga mengundang negara-negara mitra lainnya seperti Argentina, India, Senegal, dan juga Afrika Selatan. Sebelum Jokowi dan para negara mitra hadir, G7 sudah memulai kegiatan mereka. Salah satu hal yang dibicarakan yaitu G7 berjanji menyediakan 600 miliar US dollar atau setara 8.878 triliun rupiah selama 5 tahun untuk membiayai infrastruktur yang dibutuhkan negara-negara berkembang demi melawan proyek Belt and Road Inisiatif Cina bernilai triliunan dolar juga. Program Belt and Road Inisiatif Cina atau OBOR memberikan pinjaman berupa proyek infrastruktur di negara berkembang, mulai di area Pasifik, Asia, hingga Afrika.
Adapun pembiayaan 600 miliar dolar ini disampaikan G7 saat meluncurkan kembali program kemitraan untuk infrastruktur dan investasi global. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah, juga melihat relevansi kehadiran Jokowi di KTT G7 terhadap G20 di Indonesia. Ia menilai kehadiran Jokowi jadi momentum yang luar biasa, karena Jokowi bisa mengundang para pemimpin negara G7 di sana untuk menghadiri KTT G20 di Bali bulan November 2020 ini. Ini kesempatan Indonesia melobi kepala negara tertentu, walau kita nggak bisa memaksa semua datang ke G20 ya. Selain bisa mengundang pemimpin negara G7, Reza menyebut kehadiran Jokowi menjadi momentum luar biasa karena bisa mendapatkan hasil langsung dari pertemuan G7 yang diketuai Jerman ini. Itu sebabnya hasil G7 bisa diteruskan ke G20. Jokowi bisa langsung dapat masukan dari ketua penyelenggara yaitu Jerman. Jerman dengan kita lagi manis-manisnya nih, kata Reza. Sebab Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga baru ke Indonesia beberapa waktu lalu. Jerman, kata Reza, juga berkepentingan di kawasan Indo-Pasifik yang dihuni lebih kurang 40% penduduk dunia dan berkontribusi pada 40% PDB global. Jadi ini bagus untuk menciptakan suatu poros pembangunan di masa depan. Jika selama ini kita ke Cina, ke Jepang, sekarang sudah waktunya kita ke Jerman sekalian. Gak ada yang tanya siapa itu Jerman, ujar Reza.